Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas PI Network, teman-teman ya. Salam semangat terus menambang, teman-teman ya. Mengapa saya menganjurkan terus menambang? Ya, tentu ada alasan, teman-teman. Gak semata-mata hanya bilang terus menambang, teman-teman ya. Ya, kita ini terbagi, penambang-penambang ini terbagi, teman-teman ya. Ada yang mentalnya ingin menjadikan PI ini menjadi sebuah berharga ya, dengan memahami bahwa ada proses-proses panjang yang harus dilewati, sehingga kita harus membangun sistem dulu ya, memahami bahwa core team itu membangun sistem, kemudian ada konsensus-konsensus yang harus dijalankan ya, seperti itu. Tapi ada juga mental-mental yang hanya menambang, hanya instan, teman-teman. Inilah yang sering jadi penyakit ya. Yang instan itu yang pengen sering jadi penyakit. Mengapa jadi penyakit? Ya, mereka itu ketika nambang maunya langsung laku ya. Seperti itu, teman-teman. Begitu nanti ini pengennya langsung jual, langsung dapat duit ya, nggak memahami sistem, teman-teman ya. Untuk menjadikan seperti itu harus ada sistemnya dulu ya. Nah, itulah sistem yang dibuat oleh pengembangnya PI Network ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi kebanyakan yang mental-mentalnya hanya taunya instan itu, teman-teman ya, nambang dia ikut-ikutan, ketika udah ikut-ikutan dapat koin ya, dia pengennya langsung laku ya, seperti itu. Kalau nggak laku ya menghujat, seperti itu, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini juga kalau masuk ke dalam juga justru akan eh, membuat ini, teman-teman ya, membuat sulit, teman-teman, seperti itu. Nah, gini, teman-teman ya, kalau prinsip kita ini ya seharusnya, teman-teman, oke, eh, selama ini kan kita ditontonkan oleh video-video yang ada yang optimis, ada yang pesimis. Yang pesimis itu, teman-teman ya, seringkali mengatakan PI Network itu ya dibilang bahasa halusnya itu ingin mengatakan scam gitu, teman-teman. Ya, seperti itu. Ini jelas eh, mereka ini mengatakan seperti itu, teman-teman. Ya, lucunya sangat lucu, teman-teman. Dia menyamakan dengan Bitcoin, teman-teman. Ya, menyamakan dengan kripto, teman-teman. Kripto Bitcoin ya. Padahal dari segi tujuan saja sudah beda, teman-teman ya. PI Network itu dikembangkan ya, itu kalau saya lihat di Kaskus ya, teman-teman ya, PI Network itu dikembangkan untuk memfasilitasi ya, memfasilitasi perdagangan antar lintas benua, teman-teman ya. Itu melalui aset digital ini, teman-teman. Tapi statusnya ini, ingat teman-teman ya, bukan uang ya, seperti itu. Karena Ibu Yeni Wahid itu pernah mengatakan, eh, menyampaikan bahwa hasil daripada eh, apa, Basul Masail ya bahasa ininya ya. Kalau ulama-ulama menentukan hukum daripada kripto itu ya Basul Masail ya. Nah, di situ Ibu Yeni Wahid menjelaskan bahwa aset-aset digital ini ya diperbolehkan di Indonesia, teman-teman ya. Dengan catatan jangan pernah menyebut dia sebagai uang, teman-teman. Tapi statusnya dia adalah harta kekayaan, teman-teman ya, harta kekayaan, dan bukan berstatus sebagai uang. Ya, meskipun di luar negeri seringkali aset-aset ini dijadikan sebagai uang, tapi di Indonesia dia harus dianggap sebagai harta kekayaan. Karena kalau dianggap sebagai uang, maka dia sudah pasti secara otomatis ya bertentangan gitu, teman-teman, dengan hukum yang ada di negara. Makanya Ibu Yeni Wahid menyampaikan eh, hasil daripada Basul Masail itu memberikan rekomendasi bahwa kripto itu kan halal selagi tidak koror, teman-teman ya, artinya tidak menimbulkan apa ya, kekacauan atau masalah seperti itu. Dan eh, dia dibolehkan dengan catatan dia sebagai harta kekayaan, teman, bukan sebagai uang ya. Nah, dari sini, teman-teman, kita berpindah kepada orang-orang yang membuat sebuah video-video yang optimis, teman-teman. Nah, inilah yang perlu kita ikuti, teman-teman. Mengapa demikian ya? Sekarang gini, teman-teman ya. Kita ini dihadapkan pada seorang ahli ya, ahli daripada
ahli daripada IT lah dibilang gitu ya. Om Nicholas Kokalis ini ya, dia sedang merancang sebuah pemikiran besar teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang kita dihadapkan oleh dua ini teman-teman ya. Saat ini kita dihadapkan oleh dua kemungkinan ke depannya, teman-teman. Yang pertama kemungkinan berhasil ya dengan harga yang tinggi ya, nilainya tinggi ini PI Coin ini. Yang kedua dihadapkan dengan situasi dia tidak berhasil. Bahasa halusnya scam teman-teman ya. Ketika dihadapkan dengan dua kemungkinan itu teman-teman ya, untuk kedepannya lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah ini ya, ini yang harus kita tentukan teman-teman ya. Sekarang misalnya gini ya, ke depan tiba-tiba koin ini berharga ya. Kemudian kita hanya karena ragu lalu kita tidak menambang teman-teman. Tahu-tahu tiba-tiba ke depan berharga teman-teman ya. Nah di situ kita nggak nyimpan koinnya. Ya dari situ kita hanya nyesal teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita sudah menyimpan koinnya, tiba-tiba nanti ke depan tidak berharga ya. Itu tidak jadi masalah teman-teman. Artinya apa? Sekarang ini ya yang harus kita lakukan kalau dihadapkan oleh dua kemungkinan seperti itu ya, simpan dulu koinnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau dihadapkan dengan kemungkinan ke depan ini berhasil dan yang pertama kemungkinan berhasil dengan harga yang tinggi, kemudian yang kedua adalah dia nggak berhasil, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita simpan koinnya untuk saat ini teman-teman. Jadi kalau udah nyimpan koin teman-teman, aman teman-teman. Dia nanti mau berhasil jadi uang, nggak berhasil ya udah seperti itu. Yang penting kita sudah nyimpan koinnya. Tiba-tiba nanti berhasil ya kalau kita nggak nyimpan koin. Tiba-tiba nanti berhasil. Nah, kita yang rugi teman-teman, seperti itu. Makanya jangan dengarkan orang-orang yang pesimis teman-teman ya. Jangan dengarkan orang-orang yang pesimis. Fokus saja menambang ya. Simpan koinnya. Laku nggak laku simpan koin. Ya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita ketika dihadapkan dengan dua kemungkinan itu ya nggak terlalu rugi lah teman-teman. Kalau scam ya kita nggak rugi ya kan. Ruginya dari mana ya? Hanya klik tombol petir tiap hari ya kan, nggak rugi. Tapi ketika itu nanti berhasil ternyata, karena tatanan dunia ini kita nggak bisa tebak teman-teman ya. Tatanan dunia ini perkembangannya luar biasa teman-teman. Saat ini mungkin pertukaran-pertukaran itu secara langsung, tapi ke depan itu bisa jadi melalui digital teman-teman ya. Ini sudah perkembangan zaman teman-teman. Pasti suatu saat mengalami perubahan ya. Dan saat ini kripto pun ya selalu naik turunnya drastis ya teman-teman, sehingga ketika dijadikan suatu untuk tukar menukar barang itu ya, aset digitalnya itu sulit ya, sehingga perlu suatu kripto yang enggak terlalu naik turun lah. Mungkin suatu saat akan ada lahir kripto yang seperti itu teman-teman, yang harganya stabil ya, seperti itu ya. Nah saya rasa jelas ya rekomendasinya ya dari pembahasan hari ini. Maka rekomendasinya adalah ya ketika nanti dihadapkan dengan dua kemungkinan antara PI Network ini akan berhasil dan dengan harga yang tinggi, dan kemungkinan yang kedua adalah gagal ya, maka langkah yang harus dilakukan adalah sejak sekarang kita harus simpan koinnya ya. Masalah berhasil atau gagal itu nanti ya, jangan dengarkan orang yang membahas negatif tentang PI Network ya, seperti itu. Kita yakin saja ya, karena melihat komunitas-komunitas ini, kalau saya baca di Kaskus juga bahwa komunitas PI Network ini lebih kepada orang-orang yang apa ya, intelek atau apalah bahasanya, seperti itu teman-teman ya. Boleh disurvei ya di Cina, di mana-mana ya. Yang gabung di PI Network ini rata-rata orang yang punya ini teman-teman ya, punya pengetahuan ya, seperti itu. Kalau orang nggak punya pengetahuan, rata-rata kalau diajak ke PI Network ya ini ya, pengen cepat laku ya, kemudian gimana jadi uangnya ya, pertanyaannya seperti itu. Kalau orang yang nggak punya pengetahuan kebanyakan, dari mana uangnya ya kan, nanti kalau belum laku-laku dia berhenti nambang, kemudian kalau nggak laku-laku dia bilang scam, seperti itu teman-teman. Nah seperti itulah situasinya. Tapi kalau orang-orang yang berpengetahuan justru dia percaya dengan sistem yang dikembangkan oleh PI Network ini. Orientasinya kepada sistem teman-teman ya. Seperti itu, orientasinya kepada fungsi ya, fungsi
Pay Network ini masa depannya ya. Dia meraba-raba, merancang ya, bisa menerawang ya keadaan